Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per tanggal 8 Januari 2026 ini, Billing Hub ada beberapa update aplikasi ya yang dirasa cukup banyak gitu. Jadi coba saya buatkan video presentasinya seperti itu. Nah, ini seperti biasa ya. Ini saya coba login. Nah, ini kebetulan saya loginnya pakai akun super admin, jadi kemungkinan menunya agak sedikit berbeda. Ada beberapa update ya. Ini udah saya info di grup, kurang lebih ada 6 seperti ini. Yang pertama itu kita coba dari yang pertama ya. Yang pertama itu di invoice itu ada penambahan periode dan nomor WhatsApp kayak gitu. Nah, ini coba saya contohkan di salah satu company, misalkan Persada ya. Izin Mas saya pakai example namanya. Sorry. Nah, ini di invoice ada penambahan periode dan nomor WhatsApp. Nah, kita coba cek ya di tagihan, di invoice. Oke, nah ini ada penambahan periode dan nomor WhatsApp di sini. Kalau misalkan di data company-nya ditambahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di ada fixing di edit data pelanggan titik map ya. Kemarin ada report dari beberapa klien. Mas, ini ketika edit pelanggan titiknya jadi berubah seperti itu. Nah, ini sudah diperbaiki. Nah, ini coba saya contohkan ya. Misalkan Agus Yuli. Sorry. Di pelanggan, misalkan saya contohkan yang inilah ya. Edit. Nah, ini titiknya sudah berdasarkan titik latitude longitude si pelanggan. Nah, kemarin itu titik ini tuh dia kembali ke titik center. Nah, ini udah fix juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada fitur baru ya di data pelanggan itu export export data gitu. Jadi kita bisa import dan bisa export kayak gitu. Nah, download template-nya ada di mana? Nah, download template-nya ada di sini. Pindah di sini. Jadi, kalau mau download template, klik import. Nah, kita download di sini template-nya. Nah, ini fitur barunya ini export Excel. Nah, exportnya kayak gini ya. Nah, ini datanya akan ter export kayak gitu data pelanggan. Oke, nah seperti ini ya, datanya akan terekspor seperti ini. Selanjutnya tadi ya fitur downloadnya ada di sini nanti pindah. Nah, ini download template, download template import ada di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke setting reseller. Nah, di data reseller kalau misalkan manfaatin fiturnya reseller, kita coba masuk ke manajemen reseller. Sini data reseller. Nah, coba tambah. Nah, ini ada satu yang baru gitu. Yang barunya apa? Nah, ini bagian ini. Pengaturan generate voucher, maksimal generate per bulan, sama maksimal total harga per bulan. Jadi, kenapa ada ini? Di paket Silver Plus ke atas kan ada fitur mobile-nya ya untuk reseller. Nah, kita bisa setting di sini. Apakah reseller itu kita kasih akses untuk generate voucher di mobile nanti. Nah, kalau misalkan kita mau ngasih akses, nah ini kita bisa pilih ya. Kalau tidak, berarti yang generate kan nanti dari sisi owner ISP-nya. Kita bisa pilih tidak kayak gitu. Kemudian ini ada settingannya. Kita mau set maksimal per bulan ini si reseller ini bisa generate berapa banyak voucher gitu. Takutnya kita kasih akses dia ya bisa generate mandiri, terus kita nggak ada validasi quantity. Misalkan dia generate sebanyak 1000 gitu, dia jualan terus tapi uangnya nggak distorkan kayak gitu. Untuk sistemnya yang pakai dulu baru nanti dibayar gitu. Kalau misalkan beli dulu baru dia resellerin sih aman ya, cuma ada case-nya dia bisa generate dulu nanti uangnya di store. Nah, ini kita bisa validasi di sini. Maksimal quantity generate per bulannya bisa berapa, atau kita bisa validasi berdasarkan harganya gitu. Maksimal dia generate sebanyak 500.000. Nah, setelah 500.000 dia nggak bisa generate lagi kayak gitu. Nanti nunggu bulan berikutnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dikasih unlimited pun bisa. Kita tinggal inputkan 0 aja di sini. Nah, di sini ada keterangannya ya.
Kalau misalkan nggak mau kasih batasan, kita inputkan 0 kayak gitu. Nah, itu. Ini nanti fitur ini dipakai ketika si listener-nya pakai aplikasi mobile kayak gitu. Nah, itu. Yang selanjutnya ini fitur yang cukup penting ya update-nya, yaitu di data pelanggan. Nah, kalau misalkan kita cek ketika tambah data pelanggan kayak gini, itu ada inputan baru. Nah, ini ya. Ini ada tanggal create tagihan. Nah, tanggal create tagihan sekarang nggak berdasarkan tanggal daftar gitu. Tanggal daftar ini sekarang opsional ya, bisa diisi atau enggak. Nah, tanggal create tagihan ini kita bisa inputkan langsung tanggalnya. Misalkan si tagihannya itu mau di-create secara otomatis tanggal 1, ya udah isi 1. Kalau misalkan mau di-create secara otomatis tanggal 5, ya udah input 5 kayak gitu. Nah, ini tanggal tagihan dibuat otomatis tanggal 5 setiap bulannya, ada notes-nya di bawahnya ya. Tapi ini maksimal bisa input 28 gitu, nggak bisa 29 atau 30. Nah, ini kalau diketik 29 nggak bisa. Ini karena apa? Kita buat validasi tanggal 28 karena ngikut bulan yang tanggalnya paling sedikit, yaitu bulan Februari, bulan 28. Jadi kalau misalkan nanti si user bisa input 29, Februarinya nggak bisa generate tagihan dong, karena nggak ada tanggal 29. Makanya kita buat validasi maksimal input tanggal 28 gitu. Seperti itu. Nah, auto isolirnya ini kita bisa yes kan atau no kan. Kalau yes berarti, nah nanti ada inputan lagi nih, tanggal pengecekan isolir. Kayak gitu. Tanggal pengecekan isolirnya mau tanggal berapa, ini juga sama, maksimal input tanggal 28. Kalau misalkan kita inputkan di sini tanggal 5, di sini kita inputkan tanggal 7, nah berarti tagihan akan tercreate secara otomatis setiap tanggal 5 di setiap bulannya. 7 ini nanti ketika ada tagihan belum dibayar dan auto isolirnya yes, nah dia akan mengisolir secara otomatis si pelanggan. Nah, seperti itu. Nah, ini skema barunya ya. Yang ini yang apa namanya? Data-data yang udah diinput sama owner-owner yang sudah daftar itu udah saya generate apa namanya? Isian data ininya. Jadi nanti bisa dicek aja benar gak tanggal pengecekan isolir dan tanggal kredit tagihannya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kemarin kan misalkan input tanggal 10 gitu kayak gini. Nah, ini udah otomatis nih, nanti kredit tagihannya sudah terset tanggal 10. Isolirnya sudah terset juga tanggal daftar plus jatuh tempo kayak gitu. Cuma yang kemarin nginput tanggal daftarnya lebih dari tanggal 28, tanggal 29, 30, 31, nanti tanggal kredit tagihannya saya buat tanggal 28 seperti itu. Nah, jadi untuk data existing yang udah diinput itu sudah aman, sudah tercover. Cuma nanti baiknya coba dicek aja udah bener belum punya saya kayak gitu. Nah, itu untuk update terbaru aplikasi billing billing hub ya. Tanggal 8 bulan 1 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.